Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas B, ingin mempresentasikan dan sedikit menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang estimasi ketidakpastian pengukuran, yakni dari unsur hara, P, K, dan juga magnesium, di mana tujuan dari video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah dari analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dian Pratiwi dengan NIM D1B1 18042 dan saya persilakan kepada saudari Nur Safitri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Nur Safitri dengan NIM D1B1 18083. Saya persilakan kepada saudari Wasali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasali dengan NIM D1B1 18024. Saya persilakan kepada saudara Kaswan. Langsung saya perkenalkan, nama saya Kaswan dengan NIM D1B1 18071. Ya baik, saya persilakan kepada saudara saya, saudara Yunus. Oke, terima kasih Kak Kaswan. Perkenalkan nama saya Yunus dengan stambuk D1B1 18033. Saya kembalikan sama moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Dan selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Dimulai dari saudari Wasali, dipersilakan. Fosfor, P. Dua metode yang paling umum digunakan untuk menentukan P yang tersedia di tanah adalah metode nomor 1, Bray, untuk tanah asam, dan metode Olsen untuk tanah netral dan alkali. Next. Metode nomor 1, Bray. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode Bray nomor 1, Bray dan Kurz 1945 untuk tanah asam terdiri dari spektrofotometer, beberapa pipet, 2, 5, 10, dan 20 ml, beberapa gelas kimia atau labu, 25, 50, 40, dan 500 ml. Reagen yang dibutuhkan adalah ekstraktan Bray nomor 1, 0,03 m NH4F dan 0,025 m HCl. Larutan 2,22 gram NH4F dan 200 ml Aquades. Saring dan tambahan ke dalam filtrat 1,8 liter air yang mengandung 4 ml HCl pekat. Buat volumenya menjadi 2 liter dengan Aquades. Reaksi molibdat lanjutan larutan 1,50 gram NH4 MO4 dalam 300 ml air suling, tambahan larutan ke 350 ml larutan HCl 10 meter secara bertahap dengan mengaduk. Encerkan menjadi 1 liter dengan air suling. Larutan klorida tonus atau larutan stok, larutan 10 gram SnCl2, 2H2O, dan lam 25 ml. HCl pekat, tambahkan sepotong timah metalik murni dan simpan larutan dalam botol kaca tertutup. Larutan tonus klorida atau larutan kerja, encerkan 1 ml larutan stok tonus klorida menjadi 66 ml dengan air suling sebelum digunakan. Setiap larutan encer segar setiap hari kerja. Prosedur pembuatan kurva standar. Larutan 2190 gram KH2PO4 kering murni dalam 1 liter air suling. Larutan ini mengandung 60 UGP per ml. Pertahankan ini
Pertahankan ini sebagai larutan standar stok fosfat. Ambil 10 ml larutan ini encerkan menjadi 0,5 liter dengan air suling. Larutan ini mengandung 1 UGP per ml atau 0,001 mg per ml. Masukkan 0, masukkan 0, 1, 2, 4, 6, dan 10 ml larutan ini ke dalam labu 20 ml terpisah. Tambahkan ke setiap labu 5 ml larutan ekstraktan, 5 ml preaksi, molibdat, dan encerkan dengan air suling menjadi sekitar 20 ml. Tambahkan 1 ml SnCl2, encerkan larutan, kocok lagi, dan encerkan hingga tanda 25 liter. Setelah 10 menit, bacalah warna biru larutan pada spektrometer pada panjang gelombang 660 nm. Plot pembacaan absorbansi terhadap UGP dan hubungan titik-titiknya. Ekstraksi tambahan 50 ml ekstraktan Bray nomor 1 ke dalam labu berbentuk kerucut 10 ml yang berisi 5 gram sampel tanah. Kocok selama 5 menit dan saring. Perkembangan warna, ambil 5 ml ekstrak tanah yang telah disaring dengan pipet bohlam dalam labu ukur 25 ml. Berikan 5 ml reagen molibdat dengan pipet otomatis, encerkan menjadi sekitar 20 ml dengan air suling. Kocok dan tambahkan 1 ml SnCl, encer 2 solusi dengan pipet bohlam. Isi hingga tanda 20 ml dan kocok seluruhnya. Baca warna biru setelah 10 menit di spektrofotometer pada 660 nm. Setelah menyetel instrumen, kalau K0 dengan blanko disiapkan sama tetapi tanpa tanah. Perhitungan. P dalam kurung Kg per H, H per 1000 kali 50 per 50 kali 2000 per 5 sama dengan 4,4, di mana berat tanah diambil sama dengan 5 gram, volume ekstra sama dengan 50 ml, volume ekstra yang diambil untuk estimasi sama dengan 5 ml, jumlah P yang diambil jumlah P yang diamati dalam sampel pada kurva standar sama dengan A UG berat tanah 1H sampai ke dalam 22 cm diambil sebagai 2 juta. Selanjutnya saya serahkan lanjutan materi kepada Nur Safri. Iya, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang identifikasi sumber ketidakpastian model fishbone dari metode Bray nomor 1. Yaitu di sini kita bisa lihat pada fishbone ini terdapat kepala dari fishbone, yaitu ketidakpastian P dengan menggunakan metode Bray nomor 1. Di sini ada ketidakpastian kurva, di mana di sini ada anakannya, yaitu ketidakpastian kurva. Ini kurva kalibrasi dan ada anakannya kepastian kurva. Terus di sini ada ketidakpastian konsentrasi observasi, ada ketidakpastian presisi, ada standar deviasi relatif, dan ada ketidakpastian massa KH2PO4. Di sini ada kalibrasi, masa pertama, kalibrasi, dan masa 0. Dan di sini ada ketidakpastian volume sampel, di mana terdapat ada kalibrasi dan deviasi temperatur. Oke, next. Metode Olsen. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode Olsen dalam kurung Olsen DKK tahun 1954 untuk tanah alkalis sama dengan metode Bray nomor 1. Reagen yang dibutuhkan adalah ekstraktan bikarbonat larutan
42 gram natrium bikarbonat dalam 1 liter air suling dan sesuaikan pH menjadi 8,5 dengan menambahkan NaOH atau HCl encer, saring seperlunya. Terus karbon bebas P aktif, molibdat reagen sama seperti metode Bray nomor 1 di atas. Larutan klorida, stanous sama seperti juga metode Bray nomor 1. Untuk prosedurnya, persiapan kurva standar yaitu lanjutkan seperti untuk metode Bray nomor 1, ekstraksinya tambahkan 50 ml ekstraktan bikarbonat ke dalam labu berbentuk kerucut 100 ml yang berisi 2,5 gram sampel tanah. Tambahkan 1 gram karbon aktif, kocok selama 30 menit pada pengocokan mekanis dan saring. Untuk pengembangan warna, lanjutkan seperti untuk metode Bray nomor 1, perhitungannya sama juga seperti yang dijelaskan untuk metode Bray nomor 1, sehingga model fishbone-nya juga sama dengan fishbone pada metode Bray nomor 1. Terlepas dari semua tindakan pencegahan, intensitas warna biru sedikit berubah dengan setiap batch reagen molibdat. Sangat penting untuk memeriksa kurva standar setiap hari dengan menggunakan pengenceran 2-3 dari larutan standar fosfat. Jika kurva standar tidak sesuai, gambar kurva standar baru dengan reaksi molibdat baru. Oke, next. Selanjutnya, serahkan kepada Dian Pratiwi untuk melanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana mengenai estimasi ketidakpastian dari kalium di dalam tanaman. Oke, nah di sini pertama kami sudah meringkas mengenai dari peralatan yang dibutuhkan, yakni beberapa dispenser ataupun juga pipet otomatis dengan ukuran 25 mili, kemudian beberapa labu dan gelas kimia yakni 100 mili dan fotometer api. Kemudian regen yang dibutuhkan itu adalah yang pertama larutan amonium asetat netral molar. Nah, lanjutan dari 77 gram amonium asetat atau NH4 C2H3 HI2 dalam 1 liter air. Kemudian kita memeriksa pH dengan bromotil blue atau dengan pengukur pH. Kemudian jika tidak netral, tambahkan amonium hidroksida atau asam asetat sesuai kebutuhan untuk menetralkannya sehingga pH-nya menjadi netral, yakni 7,0. Kemudian, larutan kalium standar, di mana larutan dari 1908 gram KCl murni dalam 1 liter air suling, larutan ini mengandung 1 mg K per mili, dan kita ambil 100 mili larutan ini dan diencerkan lagi menjadi 1 liter dengan larutan amonium asetat, dan ini akan memberi 0,1 mg kilo per mili sebagai larutan stok. Nah, selanjutnya, di sini juga kami sudah meringkas mengenai sumber-sumber ketidakpastian dari bagaimana analisis kalium di dalam tanah, di mana kami mendapat beberapa faktor, yakni yang pertama faktor yang mempengaruhinya yakni dari peralatan dan juga metode, di mana di sini faktor manusia itu tidak diperhitungkan karena pengujiannya harus dilakukan oleh orang yang sudah kompeten atau yang sudah mengerti mengenai bagaimana cara untuk menganalisis kalium di dalam tanaman, dan menggunakan metode yang diakui secara nasional maupun secara internasional, sehingga kesalahan dari faktor manusia itu diabaikan. Jadi ini bisa juga sebagai sumber ketidakpastian. Nah, begitu pula juga di sini kami mendapat dari kondisi lingkungan, di mana kondisi dari laboratorium itu bisa juga tidak mengakibatkan ketidakabsahan hasil atau berpengaruh buruk pada suatu mutu pengukuran yang dipersyaratkan. Lalu setelah itu, bagaimana dengan prosedurnya? Bagaimana dengan prosedur atau metode yang dalam menganalisis kalium di dalam tanaman?
Di mana pertama yakni kita harus melakukan yakni persiapan kurva standar, atau kita mengatur fotometer nyala dengan menyemprotkan larutan 0 dan 20 mu kilo per mili sebagai alternatif untuk pembacaan 0 dan juga 100, di mana atomisasi larutan standar kerja, menengah, dan kita catat pembacaannya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat plot dari bacaan tersebut, di mana terhadap setiap kalium itu masing-masing kita hubungkan titik-titik dan kita buat garis lurus untuk. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya ekstraksi. Nah, tambahkan 25 mili ekstraktan amonium asetat ke dalam labu berbentuk kerucut yang dipasang di rak kayu yang berisi 5 gram sampel tanah, dan kemudian kita kocok sampel tersebut selama 5 menit dan kemudian kita saring. Nah, lalu setelah itu kita harus menentukan bagaimana nilai kalium dan dalam fitrat dengan fotometer nyala. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan, di mana di sini kita sudah mendapat model matematis di mana K itu biasa di satuannya yakni kilogram per hektar. Dan di sini ada kandungan A, ini adalah kandungan K dalam sampel seperti yang dibaca dalam kurva standar. Volume ekstraknya ini yakni 25 mili. Jadi nanti dia A-nya ini dibagi dengan 1 juta dan dikali dengan 25, dikali lagi 2 juta per 5, di mana berat tanah yang diambil ini adalah 5, dia dibagi dengan 5 gram, dan berat tanah 1 hektar itu sampai kedalaman bajak 22 cm diambil sebagai 2 juta kilogram. Jadi ini contoh dari model matematisnya, dan kita juga memasukkan contoh-contoh dari angkanya. Kita misalkan saja. Ini beginilah bentuk dari kurva standar yang saya sebutkan tadi pada prosedur, di mana di sini dalam konsentrasi K dia dalam sumbu X dan daya serap dalam sumbu Y. Nah, di sini dapat diketahui bahwa apabila konsentrasinya 5, maka daya serapnya itu bisa mencapai 1,0. Ini adalah sebagai contoh saja, dan apabila konsentrasinya itu 10, maka daya serapnya bisa di atas dari 1,5. Dan apabila konsentrasinya 15, daya serapnya itu 2,5, dan konsentrasi 20 itu daya serapnya bisa di atas 3,0. Di mana di sini didapat dari koefisien korelasinya adalah 0,9938, dan untuk Y itu sama dengan 0,158X ditambah dengan 0,12. Dan beginilah cara contoh untuk membuat kurva standar dari uji atau analisis kalium pada fotometer nyala. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai kurva dari untuk ketidakpastian dari K pada fotometer nyala, dan selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Kaswan untuk menjelaskan mengenai bagian dari fishbone untuk ketidakpastian dari analisis K. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Saudari Dian Prati yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan beberapa slide dari materi kami. Langsung saja mengenai fishbone. Mengenai fishbone ini pada tabel berikut itu ada analisis K. Analisis K ada beberapa bagian. Yang pertama lingkungan, yang kedua reagen, yang ketiga metode, dan yang keempat peralatan. Nah, peralatan ini terdapat beberapa bagian, yaitu pipet dan totometer api. Dan juga metode terdapat beberapa bagian. Yang pertama ekstraksi dan persiapan kurva. Lanjut. Magnesium. Lanjut. Sumber-sumber
sumber-sumber ketidakpastian analisis magnesium dalam tanaman. Mg ditentukan baik dengan metode titrasi ETA atau dengan menggunakan AAS setelah penghilang amonium asetat dan OM. Faktor yang mempengaruhi ketidakpastian pengukuran untuk analisis magnesium dalam tanaman adalah peralatan dan metode di mana faktor manusia tidak diperhitungkan karena pengujian harus dilakukan oleh orang yang kompeten dengan menggunakan metode yang diakui secara nasional dan internasional, sehingga kesalahan karena faktor manusia diabaikan. Lanjut. Lanjut. Ya baik, mengenai magnesium dalam lanjut. Mengenai magnesium dalam larutan dapat dititrasi dengan 0,01 N ETA menggunakan pewarna EBT sebagai indikator pada pH 10 dengan adanya buffer amonium klorida dan amonium hidrosida. Pada titik akhir, warnanya berubah dari merah anggur menjadi biru atau hijau. Jika Ca juga terdapat dalam larutan titrasi ini akan memperkirakan Ca dan Mg. Di luar pH 10 Mg tidak terikat kuat pada indikator EBT untuk memberikan titik akhir yang berbeda. Peralatan yang dibutuhkan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pengocok. Yang kedua, piring porselen. Yang ketiga, gelas kimia. Yang keempat, labu ukur atau kerucut. Reagen yang dibutuhkan adalah yang pertama, solusi ETA atau persanet dalam kurung 0,01 N sama seperti untuk penentuan Ca di atas amonium klorida. Yang kedua, larutan buffer amonium hidrosida sama seperti untuk penentuan Ca di atas. Yang ketiga, indikator EBT, ambil mil etanol dan larutan 4, gram hidrosilamina hidroklorida di dalamnya. Keempat, tambahan 0,5 gram indikator dan persiapan solusinya hidroksilamina. Hidroklorida menghilangkan. Dan yang kelima, gangguan Mn dengan menjaganya dalam keadaan valensi yang lebih rendah dalam kurung Mn 2+. Itu saja penjelasan dari saya mengenai slide dari kelompok kami. Mungkin saya persilakan lagi kepada saudara saya, saudara Yunus. Oke, terima kasih Kakak Kaswan yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan pembahasan materi ini. Oke, prosedurnya adalah 1. Masukkan 5 gram tanah yang dikeringkan dengan udara ke dalam labu 150 ml. Tambahkan 25 ml larutan amonium asetat normal netral, kocok pada pengocok mekanis selama 5 menit dan saring melalui kertas saring nomor 1. 2. Pipet keluar 5 ml alukot yang mengandung tidak lebih dari 0,1 ml kalsium plus magnesium. Jika larutan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, larutan harus diencerkan. 3. Tambahkan 2-5 kristal
karbamat 5 mil larutan buffer amonium kloria, amonium hidroksida, tambahkan 3 tetes indikator EBT. 4. Titrasi larutan ini dengan persentase 0,001 nitrogen sampai warna berubah menjadi biru cerah atau hijau dan tidak ada semburat warna merah anggur. Lanjut. Untuk perhitungan jika N tambah V kurang 1 adalah normalitas atau konsentrasi kalsium 2 tambah magnesium 2 ambil dan N2 F,2 adalah normalitas dan volume eta atau EDTA yang digunakan. Kemudian N1 kurang N2 F,2 atau N1. N2 F,2 per F,1 sama dengan normalitas eta kali vol dari eta per mil alikot diambil. Ini N1 atau normalitas sama dengan sekitar dengan kalsium 12 magnesium 12 hadir dalam 1 liter alikuat. Karenanya kalsium 2 plus magnesium 12 mil per liter sama dengan normalitas eta kali vol, eta kali 1000 per mil alkuat diambil. Mili ekuivalen atau mil dari magnesium 12 saya dalam kurung kalsium 12 tambah magnesium 12 saya dari kalsium 12. Jika dinyatakan dalam basis berat tanah kalsium 12 tambah magnesium 12 tambah mil ekuivalen per 100 gram tanah sama dengan 100 per berat tanah kali ekstra volume per 1000 kali kalsium plus tambah magnesium plus mili ekuivalen per liter. Next. Kita lihat sekarang di bawah ini, di sini adalah gambar fishbone, di mana di kepala gambar ini analisis magnesium yang ketidakpastian, analisis magnesium, di mana kerangka-kerangka ini terdiri dari 4 kerangka analisis magnesium yang ketidakpastian. Nah, 1 itu peralatan, normalitas, volume, dan metode. Di mana peralatan itu ada 2 jenis. Ada kalibrasi sama sensitivitas. Metode terdiri dari 1 jenis, titrasi atau EDTA. Yang ketiga volume. Volume ini terdiri dari 2 jenis ketidakpastian, di mana aliquot sama EDTA. Lanjut, naturalisme. Naturalisme ini terdiri dari 1 jenis ketidakpastian, yaitu konsentrasi. Itulah kerangka-kerangka fishbone yang saya jelaskan. Saya kembalikan sama moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memaparkan dari hasil diskusi.
mengenai estimasi ketidakpastian dari unsur P, yakni fosfor, kalium, dan juga magnesium yang berada dalam tanaman. Dan untuk selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.